Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersentuhan dengan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa dan pendengar Fatwa TV rahimakumullah dimanapun Anda berada, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan kali ini alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar rahimakumullah dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program live interaktif konsultasi Islam bersama guru kita yang terhormat Al Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizullah taala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama-sama kita akan mengikuti program live interaktif konsultasi Islam bersama Al Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizullah taala untuk bersama-sama menambah wawasan kita, menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke meja redaksi kami atau pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan via telepon seputar konsultasi Islam di kesempatan hari ini. Dan alhamdulillah sudah tersambung bersama kami di kesempatan kali ini Al Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizullah taala dari Kudus. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Ahlan sahlan Ustaz. Semoga selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Hayakumullah Ustaz. Amin. Allah yahyikum. Baik, para pendengar dan pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebagaimana biasanya insya Allah di pertengahan nanti akan ada sesi tanya jawab. Anda dapat bergabung bersama kami melalui telepon yang telah diumumkan sebelumnya, yaitu di 0821 706087 untuk WhatsApp call, atau Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui 0331 544 6087. Anda dapat bertanya apapun terkait konsultasi Islam di malam hari ini. Dan selain itu para pemirsa dan pendengar rahimakumullah dimanapun Anda berada, tak lupa kami ingin menyapa para pendengar yang malam hari ini tergabung melalui siaran relay yang mana merupakan anggota dari RTVC atau Asosiasi Radio TV Islam Indonesia. Ada dari MDFM Probolinggo, Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Baik para pendengar dan pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebagaimana biasanya insya Allah kita akan memulai konsultasi Islam live interaktif konsultasi Islam di malam hari ini dengan satu nasihat atau beberapa nasihat terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh guru kita Al Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizullah taala. Kepada Al Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini kami persilakan Ustadz untuk nasihatnya di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini saya ingin mengingatkan diri ana sendiri juga para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah akan pentingnya birrul walidain, bahwa amalan berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang sangat tinggi dan sangat istimewa di dalam syariat Islam ini. Hanya saja di zaman kita banyak dari orang-orang yang tidak memperhatikan masalah ini. Ada anak yang membebani orang tuanya dengan tugas-tugas yang berat, ya, seperti ngomong anak, ya, atau memberikan beban dengan
membersihkan rumah, ya. Atau misalnya sudah dewasa tapi tetap menjadikan orang tua berat untuk mencarikan nafkah. Dia sendiri sebenarnya bisa cari nafkah tapi tidak mau karena masih ada orang tua, ya. Dan juga hal-hal yang lainnya. Kadang sering memberikan tuntutan kepada orang tua yang bisa mengganggu pikirannya, bisa mengganggu ketenangannya dalam masalah jodoh, ya, seringkali membingungkan orang tua. Ini hal-hal yang sangat tidak selaras dengan tuntunan Islam. Islam sangat menjunjung tinggi birrul walidain. Bahkan di dalam Al-Quran, ya, ada ayat-ayat yang sangat luar biasa dalam memerintahkan kita untuk birrul walidain. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah memutuskan agar kalian tidaklah beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara perintah untuk mentauhidkannya dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dan ketika berbakti kepada kedua orang tua ini disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah mentauhidkannya, ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan birrul walidain. Sampai-sampai Allah sandingkan dengan perintah untuk mentauhidkannya. Kemudian di dalam ayat yang sama, di akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala taqul lahuma uff." Fala taqul lahuma uff. Jangan sampai engkau mengatakan kepada keduanya kata-kata uff. Kata-kata uff ini dalam bahasa Arab adalah kata-kata yang bisa menyakiti atau mengganggu hati seseorang dalam tingkatan yang paling ringan. Itu saja dilarang, ya. Itu saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata-kata yang lebih dari itu yang bisa menyakiti perasaan orang tua. Dan sama dengan perkataan, perbuatan. Perbuatan-perbuatan kita yang menyakiti perasaan orang tua ini juga, ya, dilarang oleh Islam, ya, sebagaimana perkataan. Kalau saja tidak boleh, apalagi yang lebih dari itu, umpatan, ya, atau misalnya amarah, atau misalnya hardikan, atau yang lainnya. Apalagi sampai memukul orang tua atau menyakiti orang tua secara fisik. Ya, ini tentu, ya, lebih dilarang daripada kata-kata Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang amalan apa yang paling afdal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan birrul walidain daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kedudukan jihad di dalam Islam sangat tinggi dan sangat istimewa. Ketika birrul walidain lebih didahulukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan amalan berbakti kepada kedua orang tua. Makanya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, perhatikanlah orang tua kita. Jaga perasaan mereka. Jaga fisik mereka. Bahagiakan mereka di akhir hidup mereka. Ya, berkhidmahlah untuk mereka. Sebagaimana mereka telah berjasa dengan jasa yang besar kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesabaran untuk berbakti kepada kedua orang tua sampai akhirnya Allah mewafaqkan kita semuanya. Barakallahu fikum. Demikian, wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, syukron jazakumullah khairan katsiran Zat atas nasihat yang begitu berharga di malam hari ini, yang intinya adalah
terkait dengan birrul walidain ya Ustaz, atau menghormati orang tua seperti itu Ustaz. Mudah-mudahan dapat menjadi penyejuk hati kita di kesempatan kali ini Ustaz. Dan alhamdulillah Ustaz, sudah ada yang bergabung bersama kami di malam hari ini. Sebelumnya kami ingatkan kembali untuk pemirsa sekalian, apabila Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait dengan konsultasi Islam, Anda dapat bergabung bersama kami melalui nomor WhatsApp di 0821 706087 khusus untuk telepon, atau di 0331 544 6087. Dan alhamdulillah Ustadz, di malam hari ini sudah ada yang bergabung bersama kami dari Bengkulu, Bapak Saleh Haji. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Baik Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Anda ingin warahmatullahi bertanya tentang cara duduk Ustadz. Cara duduk di 2 rakaat, di mana itu rakaat terakhir gitu, untuk salam gitu. Menurut Ustadz itu mana yang lebih kuat Ustadz? Cara duduknya tawaruk atau iftiros gitu. Nah, berkaitan dengan itu termasuk sholat witir Ustadz. Sholat witir yang hanya 1 tahiyat, yang tahiyat akhir hanya 1 tahiyat, ya sholat witir. Itu duduknya menurut Ustadz yang lebih utama iftiros atau tawaruk Ustadz. Syukron. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, tafadhol Ustaz, jawabannya dari untuk pertanyaan Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Ya, ini dari pertanyaannya adalah ketika sholatnya hanya punya 1 tasyahud, ya, apakah duduknya tawarruk ataukah iftirash? Ya, para jamaah sekalian rahimanahumullah, masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Dan kita harus tahu ya bahwa semua ulama itu sepakat akan bolehnya 2 cara duduk itu dalam sholat. Jadi kalau misalnya ada orang sholat subuh atau sholat witir, duduknya tawarruk, boleh. Semua ulama mengatakan demikian. Begitu pula sebaliknya. Apabila ada orang sholat subuh atau sholat witir, duduknya iftirash, maka boleh. Kita harus tahu hal ini, bahwa semua ulama membolehkan. Kemudian perbedaan mereka di mana Ustaz? Perbedaan mereka adalah pada mana yang lebih afdal dari 2 cara duduk tersebut. Apakah lebih afdalnya adalah duduk iftirash, ataukah lebih afdalnya adalah duduk tawarruk? Ya, inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Mana yang lebih afdal? Adapun boleh ataukah tidak duduk tawarruk dan duduk iftirash di salat yang tasyahudnya hanya 1, jawabannya boleh. Dua-duanya dibolehkan. Ana dalam masalah ini pernah menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa yang lebih kuat adalah duduk iftirash. Ya. Ana juga pernah menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa yang lebih kuat adalah duduk tawarruk. Yang sekarang Ana kuatkan ya adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang lebih afdal adalah duduk tawarruk. Yang lebih afdal adalah duduk tawarruk. Hal ini berdasarkan redaksi hadis yang menyebutkan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di rakaat terakhir, maka beliau tawarruk. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di rakaat yang ada salamnya, maka beliau duduknya tawarruk. Duduk terakhir, duduk yang ada salamnya, ini umum, ya. Bisa sholat yang ada 1 tasyahudnya, bisa juga untuk sholat yang ada 2 tasyahudnya, ya. Sehingga ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa ketika
ketika seseorang duduk di tasyahud terakhir, maka dia duduknya adalah duduk tawarruk, ya. Baik tasyahudnya 1 ya atau tasyahudnya 2. Wallahu taala alam, ini pendapat yang ana lihat lebih kuat. Tapi kita harus paham tadi ya bahwa khilafnya hanya pada mana yang lebih afdal saja, ya. Dan kita harus saling menghormati ya pendapat yang ada di masalah ini. Ya, jangan sampai kita mencela pendapat lain. Sampaikan yang menurut kita lebih kuat, sampaikan alasannya. Kemudian setelah itu ya kita harus menyisakan ruang untuk toleransi, untuk saling menghormati dalam berpendapat. Wallahu a'lam. Baik, jadi poinnya meskipun baik itu iftirashi ataupun tawaruk itu sama-sama diperbolehkan saja, ataupun untuk yang lebih afdol yang mana itu kembali pada diri masing-masing. Yang poin terpentingnya adalah kita harus saling menghormati keputusan orang lain tersebut, gitu saja. Ya. Baik, alhamdulillah sudah ada yang masuk kembali menelpon di kesempatan kali ini. Ada dari Ibu Hamba Allah di Cilacap. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ibu Hamba Allah di Cilacap, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silakan satu pertanyaannya Ibu. Begini Pak Ustadz, saya itu saat ini sedang kepikiran. Saya kan jualan kelontong udah 40 tahun. Terus dalam jualan tersebut saya jual rokok. Terus saya sering mendengar kajian di Fatwa TV bahwa rokok itu haram. Jadi sekarang saya jadi pengen solusi yang terbaik. Katanya haram itu, sedangkan di sini pembelinya banyak pembeli rokok. Jadi gimana baiknya Pak? Mohon solusinya dan tausiahnya dari Pak Ustadz. Baik. Demikian Pak Ustadz. Baik, jazakillah khair Ibu Hamba Allah di Cilacap. Baik Ustaz, tafadhol untuk jawabannya Ustaz dari Ibu Hamba Allah di Cilacap. Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Pertanyaan tentang hukum rokok ya. Apakah rokok itu diharamkan ataukah dimakruhkan ataukah dibolehkan? Wallahu taala alam, ana secara pribadi menguatkan pendapat yang mengharamkan. Kenapa demikian? Karena rokok secara ilmiah ya, secara bukti ilmiah itu merugikan kesehatan. Merugikan kesehatan. Dan kerugian dari sisi kesehatan di sini bukan kerugian yang kecil. Ini kerugian yang besar. Dan banyak sekali bukti ilmiah yang menunjukkan hal ini. Maka rokok menjadi diharamkan. Sampai ya dibungkus rokoknya pun ditulisi efek-efek buruk yang datang dari rokok itu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh ada mudarat. Tidak boleh ada mudarat. Baik mudarat itu untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Kita tidak boleh menimbulkan mudarat. Dan ketika kita merokok, kita menimbulkan mudarat. Mudarat untuk siapa? Untuk diri kita. Dan mudarat juga untuk orang lain. Bahkan di sana ada bayi-bayi, anak-anak kecil yang sakit karena asap rokok yang datang dari orang tuanya. Janin juga demikian terpengaruh dengan asap rokok. Dan banyak bukti yang menjelaskan hal ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah.
Jangan sampai kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Dan orang yang merokok keadaannya demikian. Dia menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan, ke dalam keadaan yang tidak baik, ya. Dia akan sakit, kanker tenggorokan juga banyak yang menimpa para perokok. Kanker paru-paru juga demikian. Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk menzalimi diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk menzalimi diri kita sendiri. Dan rokok, kalau kita konsumsi, itu sama dengan menzalimi diri kita. Hakikatnya kita menzalimi diri kita, karena kita merugikan diri kita. Kemudian di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi, faja'altuhu bainakum muharrama, fala tadhalamu." Sungguh aku telah mengharamkan kezaliman kepada diriku sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman kepada diriku sendiri. Dan aku juga menjadikan kezaliman itu haram bagi kalian. Fala tadzalam, maka jangan sampai kalian saling menzalimi. Orang yang merokok itu menzalimi dirinya sendiri, dia juga menzalimi orang lain. Banyak orang yang terganggu dengan asap. Asapnya saja, baunya itu mengganggu orang. Ya. Dan banyak orang berlalu lalang terganggu dengan asap itu. Bukankah ini menzalimi banyak orang? Menzalimi satu orang saja itu membahayakan akhirat kita. Bagaimana dengan menzalimi banyak orang? Az-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan yang banyak di hari kiamat nanti. Ya intinya merokok. Menurut saya secara pribadi itu diharamkan. Berdasarkan banyak dalil, di antaranya yang saya sebutkan tadi. Terus bagaimana Ustaz? Kalau misalnya kita jual, kita punya toko kelontong, sedangkan di toko kelontong tersebut penghasilan terbanyak kita adalah rokok. Bagaimana solusinya? Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tinggalkan rokok karena Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah akan gantikan rizki kita dari jalan yang lain. Insya Allah akan gantikan kita dengan rizki yang lain yang lebih baik dan lebih berkah. Ya, dalam hadis disebutkan, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Ini hadis secara sanad tidak kuat, tapi secara makna hadis ini benar. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan gantikan untuk dia sesuatu yang lebih baik. Ya, Allah akan berikan kepada dia ganti yang lebih baik dari yang dia tinggalkan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jangan sampai kita punya anggapan ketika bermaksiat rezeki kita banyak. Kemudian ketika kita melakukan ketaatan kepadanya, rezeki kita menjadi sedikit. Jangan sampai kita beranggapan demikian. Ini bisikan syaitan. Kalau kita jualan rokok, rezeki kita banyak. Padahal jualan rokok maksiat. Kalau kita tinggalkan jualan rokok, maka rezeki kita menjadi sempit. Padahal tidak menjual rokok adalah ketaatan. Ini anggapan yang berbalik para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kenyataannya tidak seperti itu. Yang Allah sebut di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan kepada dia solusi, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Dan Allah akan berikan kepada dia rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh." Sesungguhnya seseorang itu bisa benar-benar dihalangi dari rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Iya, para jemaah sekalian rahimanahumullah, kita harus berkeyakinan bahwa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan banyak kebaikan. Baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kita akan mendapatkan keselamatan. Baik keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat. Kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan begitu seterusnya. Agama tidaklah datang kecuali untuk memberikan kemaslahatan untuk umat manusia, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, barakallahu fikum. Fikum barakallah. Baik Ustadz, mudah-mudahan itu tadi menjawab pertanyaan dari ibu hamba Allah yang ada di Cilacap, dan juga khususnya para pendengar yang mungkin juga mempunyai toko kelontong akan tetapi masih was-was untuk menghilangkan produk rokok dari tokonya. Baik Ustadz, kita beralih ke Nusa Tenggara Timur. Ustadz, ada Bapak Yulio, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak, silakan dengan satu pertanyaannya. Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi ilmu dan umur antum Ustadz. Amin wa iyyakum. Ustadz, saya mau bertanya mengenai jual beli yang membayarnya tempo Ustadz. Ini masih menjadi muskil bagi saya Ustadz. Jadi misalkan kita membeli barang, kemudian kita DP 1 juta. Setelah itu saya bilang pelunasannya minggu depan ya, atau misalkan pelunasannya bulan depan ya. Apakah itu termasuk nggorer Ustadz ya? Karena kan saya nggak menentukan tanggalnya gitu Ustadz. Atau misalkan saya beli barang, saya DP 1 juta, nanti barang itu perlu proses gitu Ustadz. Misalkan kita buat kursi dari kayu, nanti pelunasannya waktu jadi kan ini nggak jelas juga gitu Ustadz. Apakah ini nggorer yang diharamkan atau gimana Ustadz? Itu aja sih Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Wa fikum barakallahu. Baik, terima kasih Bapak Yulio yang ada di Nusa Tenggara Timur. Baik Ustadz, silakan dengan jawabannya untuk Bapak Yulio yang ada di Nusa Tenggara Timur Ustadz. Ya, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang disampaikan tadi misalnya pelunasan di bulan depan, ya, bulan depan tidak diketahui tanggal berapanya atau tidak disebutkan tanggal berapanya. Apakah ini termasuk gharar yang menjadikan jual beli terlarang atau diharamkan? Jawabannya tidak. Tidak, ini bukan termasuk gharar yang menjadikan jual beli itu diharamkan. Karena jelas ya, bulan depan, ya. Bulan depan ini memang 30 hari, ya. Tapi kan sudah jelas bulan depan. Sudah ada waktunya. Ya, kalau harus tepat, ya, itu nanti akan berat sekali. Nanti kalau dibilang tanggal 8 ya, kan tanggal 8 24 jam Ustaz. Ini nanti gharar. Jam 7 ataukah jam 8 ataukah jam 10. Nanti kalau sudah jam 10, Ustaz, jam 10 kan 60 menit Ustaz. Ada gharar nanti. Ya tidak demikian ya. Orang itu sudah tahu 1 bulan itu 30 hari. Ketika dikatakan bulan depan, ya, dia masih bisa memaklumi ya, apabila dibayar di awal bulan atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan, dia masih bisa memaklumi dengan kata-kata 1 bulan depan ya. Mungkin kalau dia ingin mengantisipasi agar tidak dibayar di akhir bulan, maka dia akan mengatakan saya nggak mau kalau akhir bulan, saya maunya awal bulan. Ketika dia mengatakan, ketika dia menyetujui bulan depan ya, maka itu berarti dia menyetujui walaupun pembayarannya di akhir bulan. Ya, karena kata bulan itu sudah jelas, ya, sudah dianggap jelas dan harusnya orang tersebut
faham ya apa maksud dari bulan itu. Kemudian tadi juga disampaikan, misalnya kalau ada orang pesan pembuatan barang, pesan dibuatkan lemari, kemudian disebutkan nanti pelunasannya kalau sudah jadi ya. Ya ini bukan gharar yang menjadikan seseorang haram melakukan jual beli itu. Karena jadinya barang ya itu biasanya sudah diketahui secara urf, secara kebiasaan di masyarakat. Biasanya ya, pembuatan seperti itu ya sepekan, pembuatan seperti itu ya 2 pekan. Sudah ma'ruf ya, sudah diketahui oleh masyarakat, sehingga ini dianggap sebagai sesuatu yang bisa ditolerir. Kan tidak mungkin ya, misalnya ada orang pesen lemari kecil, kemudian jadinya setahun kemudian. Kan tidak seperti itu. Orang sudah tahu ya masa pembuatan itu. Kalau misalnya dia memperkirakan jadinya itu lama, biasanya orang yang membuat akan mengatakan, Pak, ini nanti jadinya lama. Jadi kalau misalnya sampai sebulan, Bapak mau ya saya akan teruskan akad ini. Kalau tidak, ya lebih baik tidak usah pesan. Biasanya seperti itu. Ya, sehingga kalau misalnya tidak ada kata-kata lama, itu biasanya ya seperti waktu yang biasa dipakai untuk membuat barang-barang seperti itu. Dan ini tidak dianggap sebagai gharar yang menjadikan seseorang haram melakukan jual beli. Ini kalau misalnya dimasukkan ke dalam bab gharar, maka ini gharar yang yasir, ya. Ini gharar yang ringan, sehingga tidak menjadikan jual beli itu menjadi haram. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi jawaban dari Bapak Yulio yang ada di Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita bersama. Dari Nusa Tenggara Timur kita bergeser ke Sulawesi Tenggara. Ustadz, ada Ibu Sinar yang telah bergabung di kesempatan kali ini. Fatwa TV, selamat malam Ibu Sinar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Mohon izin silakan. Pak Ustadz, mau tanya, ini seperti saya bentuk berbakti saya kepada kedua orang tua yang telah meninggal, seperti itu kan, mereka dua-duanya telah meninggal. Jadi bentuknya itu saya berbakti itu seperti apa Pak Ustadz, selain dari kita kirimkan doa. Terus Pak Ustadz, ada ipar saya, ada anak kecilnya, dia sering itu dititip sama orang tuanya, sama mertua saya itu, dia jaga anaknya seperti itu. Apa hukumnya seperti itu Pak Ustadz? Kita suruh orang tuanya kita menjaga anaknya kita seperti itu. Makasih banyak Pak Ustadz. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Sinar, terima kasih. Jadi ada 2 pertanyaan Ustadz ya yang kita catat tadi. Yang pertama berkaitan dengan orang tua yang sudah meninggal. Nah, ini bagaimanakah cara kita birrul walidain kepadanya, ataukah dengan cara doa atau seperti apa? Kemudian yang kedua, bagaimana jika orang tua ini disuruh untuk mengasuh anak kita Ustaz? Seperti itu Ustaz. Betul. Ya. Ya, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Orang tua yang sudah meninggal, kita bisa melakukan bakti kepada mereka selain dengan berdoa ya. Tadi disebutkan berdoa sudah, berarti nggak usah dibahas. Bisa dengan menjaga nama baik mereka, menutupi aib-aib mereka, menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka. Jadi nama baiknya kita kuatkan, aib-aibnya kita tutupi. Sebagaimana ini bakti kepada orang tua ketika mereka masih hidup, ini juga bentuk bakti kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal. Baik. Termasuk di antara bakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal adalah meneruskan perjuangan kebaikan mereka. Meneruskan perjuangan
kebaikan mereka. Kalau misalnya mereka dahulu berjuang untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan. Kalau misalnya mereka merintis pondok, merintis sekolahan, merintis masjid, dan seterusnya, intinya kebaikan-kebaikan, kita teruskan. Karena dengan meneruskannya, maka orang tua akan menjadi pelopor kebaikan di situ. Ketika orang tua menjadi pelopor kebaikan, maka mereka mendapatkan pahala. Seperti pahala orang yang mengikuti. Contoh lagi, bakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal adalah dengan berwakaf untuk mereka. Berwakaf untuk mereka. Bersedekah untuk mereka. Ya. Contohnya lagi, melunasi hutang-hutang mereka. Kalau mereka masih punya hutang, lunasilah hutang-hutang mereka. Contohnya lagi, berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal adalah menyambung tali silaturahim kerabat-kerabat orang tua. Sering mengunjungi atau menjaga hubungan baik, menjaga kedekatan dengan orang-orang yang dulu sering diziarahi oleh orang tua kita. Teman-teman akrabnya orang tua kita tentu jaga hubungan baik dengan mereka, kita eratkan hubungan kita dengan mereka. Itu termasuk bentuk bakti kepada kedua orang tua. Ya, intinya ya masih banyak ya kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang tua walaupun mereka sudah meninggal. Dan yang paling penting para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, banyak doakan orang tua agar diampuni dosa-dosanya, agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang luar biasa ya, bahwa nanti akan ada orang yang masuk surga tapi dia heran dengan tingkatan yang dia dapatkan di surga. Dia di surga menempati derajat yang sangat tinggi. Padahal menurut dia amalannya itu biasa-biasa saja dan harusnya tidak sampai derajat yang tinggi itu. Kemudian orang ini bertanya, kenapa saya bisa sampai derajat yang seperti ini tingginya? Dengan apa aku mendapatkannya? Dijawab, dengan istighfarnya anakmu untuk anakmu selalu mendoakan kamu agar diampuni oleh Allah. Dengan doa itulah akhirnya engkau mendapatkan derajat yang sangat tinggi di surga ini. Iya, itulah bentuk bakti atau salah satu bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya setelah mereka meninggal. Kemudian para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan yang kedua tadi tentang bagaimana kalau kita meminta kepada orang tua untuk ngomong anak itu. Ini yang tadi saya singgung para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita membebani mereka. Saya melihat sendiri ada orang tua yang benar-benar capek, benar-benar terbebani oleh cucu, ya, karena dia selalu dititipi cucunya. Anaknya tidak merasakan itu sebagai sesuatu yang memberatkan orang tua, tapi orang tua nyatanya kelelahan. Orang tua nyatanya akhirnya ya sakit karena keadaan yang seperti itu. Makanya para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita misalnya kepengin orang tua ya dengan cucunya silahkan, tapi kalau orang tua senang, dan jangan sampai setiap hari dibebani dengan beban-beban itu, ya itu bukan tindakan yang baik. Iya para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, harusnya kita punya solusi. Kita bisa membayar orang lain untuk ngomong anak itu. Jangan mentang-mentang orang tua kita merasa atau kelihatan senang selalu bersama cucunya,
kemudian akhirnya kita bebani dengan beban-beban yang berat seperti itu. Kita harus ya memperhatikan kesehatan mereka secara fisik. Kita juga harus memperhatikan ya kesehatan mereka secara psikis ya. Intinya jangan bebani orang tua dengan ngomong anak terus-terusan. Mungkin sesekali iya, nggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan orang tua titipi anak, kemudian dianya pergi bekerja setiap hari seperti itu, ini akan sangat memberatkan orang tua dan ini sangat tidak selaras ya, sangat bertentangan dengan konsep birrul walidain di dalam Islam ya. Demikian wallahu taala. Baik, terima kasih Ustaz jawabannya untuk Ibu Sinar ya yang ada di Sulawesi Tenggara, dan ini cukup menarik Ustaz ya, karena memang di era modern seperti ini, di tahun-tahun ini banyak memang yang kadang suami istrinya bekerja semua Ustaz ya, sehingga memang orang tuanya itu akhirnya anaknya ini dititipkan kepada orang tua atau kakek neneknya seperti itu Ustaz. Nah, tapi pertanyaan yang menariknya Ustaz, apakah hal tersebut bisa dikatakan tidak birrul walidain atau kurang birrul walidain terhadap orang tua? Iya, benar. Saya melihatnya demikian. Berarti mereka bisa membayar orang untuk ngomong anak itu. Mereka kerja. Harusnya mereka bisa menyisihkan uang untuk ngomong anak itu. Bukan dengan cara membebani orang tua dengan tugas seperti itu, kemudian orang tua pun tidak diperhatikan kesejahteraannya. Ya ini sangat tidak selaras dengan konsep birrul walidain. Dan ana juga khawatir hal-hal yang seperti ini masuk dalam tindakan durhaka kepada orang tua. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik, poin pentingnya Ustaz, jika memang seperti itu memang hendaknya atau sebaiknya memang lebih baik membayar orang saja Ustaz, untuk mengasuh anak-anak tersebut. Baik Ustaz, kembali kita mengajak para pemirsa dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami di program live interaktif konsultasi Islam di malam hari ini bersama Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Anda dapat bertanya bersama kami di 0821 7006 6087 WhatsApp call atau di 0331 544 6087. Sembari menunggu penelpon yang masuk Ustadz, kita akan bacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui website Ustadz ya. Ini ada dari Aan Andika yang ada di Lampung, Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah seseorang akan mendapatkan pahala yang mengalir jika mengupload video ceramah atau kajian-kajian Islam? Jazakumullah khairan katsiran Ustadz. Ya, para jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, orang yang mengupload video-video ceramah, apakah dia bisa mendapatkan pahala yang mengalir terus-menerus? Jawabannya sangat bisa dan sangat mungkin. Apalagi kalau dengan amalan tersebut akhirnya banyak orang yang terdorong untuk melakukan kebaikan. Dengan amalannya tersebut akhirnya banyak orang yang mendapatkan ilmu. Dengan amalannya tersebut akhirnya banyak orang yang menyebarkan ilmu itu. Dan ini amal jariah. Ini termasuk dalam aw ilmin yuntafa'u bihi, atau menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Iya. Makanya para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, mari kita saling mengisi dalam perjuangan dakwah ini. Ada yang punya ilmu, dia menyampaikan ilmunya. Ada yang punya keahlian dalam bidang IT, ya dia berkontribusi dalam dakwah ini dalam bidang tersebut. Ada yang punya keahlian dalam bidang videografi misalnya, atau dalam bidang sound system, atau dalam hal yang lainnya. Dia mendapatkan pahala dengan amalan-amalan tersebut. Dia bisa mendapatkan pahala dari amalan-amalan itu. Ada yang punya media sosial, yang followernya sudah sangat banyak sekali. Dengan dia mengupload video-video pendek yang di dalamnya ada ajakan-ajakan melakukan kebaikan,
ya dia bisa menyebarkan itu di media sosialnya yang sudah banyak followersnya, ya. Makanya kita harus benar-benar memanfaatkan potensi dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala. Baik, Ustaz, alhamdulillah di malam hari ini kesempatan kali ini sudah ada yang kembali bergabung. Ini datang dari Riau ya, ada Bapak Hisam yang ada di Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Hisam, silakan satu pertanyaan saja, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Isyam. Saya pernah punya mobil, jadi dipinjam sama teman. Jadi dia mengisi minyaknya lebih dari minyak yang saya isi kemarin. Jadi apakah dalam hal ini sisa minyak yang ditinggalkan itu halal saya pakai atau tidak? Karena saya meragukan, karena katanya kan dalam hal pinjam meminjam ini harus tidak mendapatkan keuntungan. Nah, cuman itu yang ingin saya pertanyakan sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Isyam yang ada di Riau. Ini Ustaz terkait pinjam meminjam, Ustaz. Nah, ini bagaimana jika ada teman atau mungkin saudara, kolega yang meminjam mobil tapi mengisi BBM-nya saat mengembalikan terlalu banyak, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Iya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, kerancuan ini terjadi karena di dalam bahasa kita itu antara isti'arah dengan qard itu sama. Isti'arah itu minjam, qard minjam, ya. Jadi ini karena penerjemahan yang memang akhirnya seperti itu, akhirnya disamakan antara isti'arah dengan qard, padahal sangat berbeda, ya. Yang tidak dibolehkan untuk adanya tambahan adalah masalah qard. Qard itu utang, ya. Qard itu utang. Hutang itu dalam bahasa Arab ya hutang. Jadi hutang itu konsekuensinya ada perpindahan kepemilikan. Beda dengan isti'arah, minjam. Minjam itu isti'arah ya. Isti'arah itu tidak ada konsekuensi perpindahan kepemilikan. Jadi kalau orang minjam yang isti'arah bukan yang qard ya, itu yang dikembalikan barang itu lagi. Saya pinjam HP-mu, maka nanti yang dikembalikan HP itu lagi, HP yang sama. Ini isti'arah. Itu dalam bahasa Indonesia juga nerjemahkannya pinjam. Saya pinjam ya. Sedangkan kalau pinjam uang atau pinjam yang lainnya, tapi jenisnya qard, maka yang dikembalikan itu bukan barang itu lagi, tapi barang yang senilai dengan itu. Misalnya uang, aku pinjam uang ya, ini maksudnya hutang, aku hutang uang 1 juta. Ketika 1 juta ini diambil oleh orang yang berhutang, maka 1 juta itu menjadi hak miliknya orang yang berhutang. Kalau dia kembalikan 1 juta lagi kepada orangnya, tidak harus barang itu lagi. Bisa jadi ini dia belanjakan, kemudian setelah itu dia dapat 1 juta dari orang lain, itu yang dia kembalikan. Jadi dalam qard atau utang piutang, ya, terjadi perpindahan kepemilikan. Dari orang yang ngutangi kepada orang yang berhutang. Perpindahan kepemilikan ini juga akhirnya membawa konsekuensi dia harus mengembalikan dengan harta yang senilai, ya. Jadi bukan harta itu yang harus dikembalikan, tapi yang penting senilai. Ini sangat berbeda dengan isti'arah yang pinjam tadi, minjam mobil, mobilnya yang sama dikembalikan lagi. Ini tidak. Dan pinjam dan hutang ini atau qard ini tidak harus uang. Rasulullah SAW pernah utang onta.
Onta kecil. Utang onta itu bagaimana? Bukan pinjem onta, bukan. Kalau pinjem onta itu onta diambil, kemudian onta yang sama dikembalikan. Itu pinjem onta. Tapi kalau utang onta, itu ontanya diambil menjadi milik dia. Dia boleh menyembelihnya. Kemudian setelah itu kalau dia ngembalikan atau ngelunasi utangnya, ya dia cari onta lain untuk dijadikan sebagai sesuatu untuk menutup hutangnya. Ya, yang tidak boleh itu adalah hutang, bukan pinjam, bukan isti'arah. Yang tidak boleh adalah qard, bukan isti'arah. Ya, sehingga ya kalau misalnya ada orang pinjam mobil, kemudian dikembalikan, ternyata ada tambahan bensinnya, maka ya kita tanya saja orang tersebut, ini ada tambahan bensinnya, boleh nggak dipakai? Kalau dia mengatakan boleh, saya sudah minjem kok, sudah dapat manfaat, yaitu hadiah misalnya, atau itu sebagai imbalan, ya tidak ada masalah sama sekali di sini. Karena di sini akadnya isti'arah atau pinjam, bukan akad qard, yaitu utang piutang. Ya demikian, wallahu taala a'lam. Baik Ustadz, pertanyaan dari Bapak Hashim yang ada di Riau tadi sekaligus menjadi pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran Ustadz atas jawaban dan nasihatnya di malam hari ini. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan dan perlindungan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin Ustadz. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah baru saja kita lalui bersama program live interaktif konsultasi Islam bersama Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Jangan lupa saksikan program kesayangan kita yaitu live interaktif konsultasi Islam bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizullah Ta'ala setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa yang telah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini, baik melalui telepon maupun chat kepada kami. Dan kami ingatkan para pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah besok akan ada program live interaktif dengan tema menjaga iman bersama Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizallahu Ta'ala pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap ikuti siaran kami melalui satelit Telkom 4 Merah Putih pada ring frekuensi 3720 MHz dengan nomor simbol rate 32727 horizontal. Selain itu, Anda bisa mengunjungi kami di www.dewanfatwa.com atau di www.fatwatv.id serta beberapa media sosial yang sudah terverifikasi. Dan tak lupa kami mengajak para pemirsa dimanapun Anda berada untuk mendukung program-program Fatwa TV dengan menyisihkan sebagian hartanya melalui nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda saat ini. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita di kesempatan kali ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami bacakan di kesempatan kali ini. Akhirnya kami ucapkan pamit undur diri. Kita tutup, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren Pak? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berumah?